Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Ini sini lah masuk ya. Eh, Assalamualaikum Pak, ini izin saya mulai terlebih dahulu ya. Boleh, boleh, silakan. Kita Terima kasih itu Bapak. buat bimbingannya dosen. Sebelumnya selamat siang kepada Bapak Dedi Syahyuni selaku dosen pengampu mata kuliah di Manajemen Rantai Pasokan dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami kelompok satu dari Nusa Mandiri Universitas Margonda akan menyampaikan hasil diskusi yang telah kami bahas mengenai optimasi pengambilan keputusan dalam manajemen rantai pasok dengan pendekatan analisis keputusan dan simulasi Monte Carlo. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, saya Jona Lukeria selaku moderator pada siang hari ini. Beserta empat rekan saya ada Keisha Ailata Putri, Elsa Amelia Pratiwi, Diajeng Wurikinasi, serta Tiara Oktaviani. Pada kesempatan pertama, saya izinkan kepada Tiara untuk membuka atau memaparkan materi terlebih dahulu. Silakan Tiara. Baik, Ana. Manajemen rantai pasokan. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management atau SCM merupakan aspek strategis yang menentukan keberhasilan operasional perusahaan, terutama dalam menghadapi ketidakpastian dari dinamika pasar. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk dapat mengelola rantai pasokan secara efisien, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir ke konsumen. Keputusan yang diambil dalam manajemen rantai pasokan tidak hanya memengaruhi biaya operasional, tetapi juga kualitas pelayanan kepada pelanggan. Keberhasilan manajemen rantai pasokan sangat bergantung pada kualitas pengambilan keputusan. Berbagai keputusan strategis, taktis, dan operasional seperti pemilihan pemasok, perencanaan produksi, pengelola inventory, hingga logistik dan distribusi memerlukan analisis yang tepat untuk memastikan bahwa seluruh proses dalam rantai pasokan berjalan optimal. Kegagalan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan berbagai risiko, seperti ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran, pembekakan biaya, hingga penurunan kepuasan pelanggan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya di Ajeng. Berikutnya adalah analisis keputusan. Analisis keputusan adalah proses yang sistematis untuk membuat keputusan yang optimal dengan mempertimbangkan berbagai faktor termasuk ketidakpastian risiko dan preferensi keputusan. Teknik ini banyak digunakan dalam manajemen ekonomi, operasi, dan berbagai bidang lain untuk menentukan opsi terbaik di antara beberapa alternatif. Analisis keputusan membantu perusahaan mengevaluasi berbagai alternatif solusi dengan mempertimbangkan berbagai faktor resiko dan ketidakpastian yang ada. Selain itu, pendekatan ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi strategi yang memberikan hasil terbaik dengan meminimalkan biaya atau memaksimalkan efisiensi. Berikutnya akan dibacakan oleh Keisha.
Selanjutnya, teknik analisis keputusan. Yang pertama, decision tree analysis atau analisis pohon keputusan. Pohon keputusan adalah diagram yang menggambarkan berbagai pilihan dan hasil potensial dari setiap pilihan. Teknik ini cocok untuk keputusan yang melibatkan tahap atau skenario. Keuntungan dan pemakaian teknik analisis keputusan ini adalah visualisasi yang jelas, membantu dalam memahami konsekuensi dari setiap pilihan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas atau sensitivity analysis. Teknik analisis sensitivitas digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perubahan pada input atau asumsi tertentu dapat mempengaruhi hasil keputusan. Teknik ini membantu memahami dampak ketidakpastian atau variabilitas input terhadap hasil akhir. Salah satu manfaat utamanya adalah kemampuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor fungsi yang menentukan signifikan terhadap keputusan. Selanjutnya ada expected value analysis atau analisis kelanjutan. Expected value analysis merupakan teknik untuk menghitung nilai rata-rata ketimbang dari seluruh metode hasil yang mungkin dari suatu keputusan. Dalam memperhitungkan probabilitas dari setiap hasil. Teknik ini cocok untuk situasi dan ketidakpastian mendapat kualifikasi dalam probabilitas. Keuntungan menggunakan teknik ini adalah untuk menyediakan faktor kuantitatif untuk mengevaluasi keputusan di bawah ketidakpastian. Selanjutnya yaitu analytic heuristic process. Teknik analytic heuristic process atau AHP digunakan karena merupakan metode yang umum untuk menemukan nilai bobot untuk metode tertentu. Saat ini menyebarkan contoh pendukung keputusan diklaim analytic hierarchy atau AHP di tahun 1970-an. Contoh penunjang keputusan tersebut membaca persoalan multifaktorial atau multistandard melalui metode yang kompleks dari persoalan sederhana. Saat pada tahun 2000 dalam penerapan metode AHP telah dibuat beberapa triplikator AHP, hierarki, dan menggunakan perbandingan pasangan untuk mengevaluasi kriteria dan alternatif. Selanjutnya akan dirangkum oleh rekan-rekan. Monte Carlo Simulation. Teknik Monte Carlo Simulation adalah pendekatan analisis numerik yang menggunakan sampel bilangan acak empiris untuk eksperimen. Pendekatan ini dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah komputasi yang melibatkan variabel acak. Angka acak dihasilkan sesuai dengan distribusi probabilitas data dan kemudian divalidasi terhadap data otentik untuk memastikan ketepatan hasil. Hasil dari pengguna teknik Monte Carlo adalah menggambarkan distribusi probabilitas komprehensif dari sistem. Dengan memanfaatkan simulasi Monte Carlo, dimungkinkan untuk mereplikasi prosedur dan fenomena sistem asli, sehingga membantu dalam mitigasi ketidakpastian dalam penilaian keandalan. Next. Simulasi Monte Carlo adalah teknik statistik yang digunakan untuk memahami dampak risiko dan ketidakpastian dalam model prediksi dan peramalan. Dalam menyimulasikan berbagai skenario berdasarkan variabel acak, metode ini dapat memberikan gambaran mengenai kemungkinan hasil dan membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih informatif. Dalam manajemen rantai pasok, simulasi Monte Carlo dapat digunakan untuk memprediksi jumlah pengiriman dan total pendapatan sehingga perusahaan dapat merencanakan strategi bisnis yang lebih optimal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Joanna. Untuk kesimpulan dari hasil presentasi kami pada siang hari ini adalah pendekatan analisis keputusan dan simulasi Monte Carlo menawarkan solusi efektif untuk mengatasi ketidakpastian dalam SCM. Dengan penerapan yang tepat, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan mengoptimalkan sumber daya. Integrasi antara analisis keputusan dan simulasi Monte Carlo menawarkan solusi yang potensial untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengambilan keputusan. Beberapa studi telah menunjukkan efektivitas penggunaan simulasi Monte Carlo dalam manajemen rantai pasok. Misalnya, penelitian yang memprediksi jumlah pengiriman dan total pendapatan menggunakan metode ini menunjukkan bahwa simulasi Monte Carlo dapat membantu perusahaan dalam merencanakan strategi bisnis yang lebih baik.
Itu tadi hasil presentasi dari kelompok kami. Jika kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Putri Titian sahabat Aura Kasih, cukup sekian. Terima kasih. Terima kasih Joanna. Yang lain silakan kalau ada mau ditanyakan. Sepertinya nggak ada pertanyaan. Jadi silakan kalau mau ditutup. Berarti ditutup saja ya, Pak? Iya, kayaknya nggak ada yang pertanyaan. Baik. Untuk waktu dan kesempatannya, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan, kepada Bapak juga. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hasil diskusi kami. Saya saya mewakili rekan-rekan sekalian mengucapkan mohon maaf jika ada salah kata atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Joanna dan teman-teman. Pamit ya.